Kamu kerja, kemudian post price untuk setiap tahunnya. Kamu buat grafiknya, indeks ISG, perbankan. Ternyata nanti ketika ISG naik, perbankan turun, itu tidak masalah. Ada fenomena. Atau ketika ISG turun, perbankan naik. Ya kan? Ada fenomena di situ. Nah, akan kamu bahas sebagai alasan kenapa kamu bahas dengan manfaat. Ya, mana? Kalau berpikirnya mana? Kemudian di tabel 1.4 itu kan sudah margin semua. Judulnya yang aku sana, kalau judulnya biar marginnya ikut ya. Berarti cuma penelitian aja ya? Nama penelitian ya, judulnya dihapus. Oke, udah saja. Anda punya masih kode? Iya. Halo, saya ambil. Enggak, saya ada. Ada? Oke, kemudian kita ke bab 2 saja. Ada lagi masalah konsistensi. Kamu mau pakai X atau mau pakai singkatan variable? Di bab 4 kamu pakai UP, kamu pakai KD, kamu pakai MP, kamu pakai L. Kamu mau pakai yang mana? Singkatan variable. Singkatan variable ya. Oke, ini berubah ya. Ya, sip. Oke. Sorry Pak. Kemudian kita di bab 3. Bab 3 halaman 33. Oke. Populasi kamu adalah perbankan peserta BIPES kan? Yang terdaftar di BI pada tahun 2022, yaitu sebanyak 32 peserta. Itu populasi. Kemudian kamu pilih sampel dengan menggunakan proposit. Pertanyaan saya, alasan atau kriteria nomor 1 di proposit apa bedanya dengan populasi? Yang nomor 1 ya Pak? Ya. Itu yang semua terdaftar kan? Dia 32. Ya, sama-sama populasi ya. Hah? Sama-sama populasi ya. Sama. Terus kapan kamu pilih lagi? Dia pasti terjalin karena sama populasi. Di populasi sudah kamu dari awal BIPES, terus kenapa kamu sign lagi di proposit? Kamu usah langsung aja dihapus. Berarti langsung ke 2 dan 3. Langsung 2 aja. Nanti di tabelnya nomor 1 itu jumlah populasi, yaitu perusahaan berapa, lalu kriteria 2 dan 3. Ya. Oke, sekian. Udah. Kamu tahu nomor atau tidaknya di bab 3 atau bab 4? Di bab 4. Kamu tahu nomor tidak normalnya di bab 4. Tapi di bab 3 kenapa sudah ada statement? Karena kalau misalnya biasa data keuangan ya, yang penelitian X itu rata-rata tidak normal. Iya, siapa? Iya. Tapi kamu sudah ada statement data penelitian ini tidak terdistribusi normal. Tapi di bab 3 kamu udah tahu dong, belum kamu tes kamu udah tahu. Di dalam nomor apa ya? Tapi kamu lupa dong. Di bab 3 kita berasumsi kita belum olah data. Ya, bisa normal, bisa tidak, bisa tetap pakai SPSS, bisa berubah pakai PPS. Jadi bab 3 ini kamu buat aja yang mengakomodir, jika normal tetap harus pakai SPSS, jika tidak normal baru pakai PPS. Jadi bab 4 nanti kamu bebas. Ketika normal ada panduannya di bab 3. Tidak normal di bab 3 juga ada panduan. Ya. Ya. Oke. Ya. Tuh, kecepatan deh. Oke, kita ke bab 4. Nanti di tangan Pak Niko pasti banyak tuh. Oke, bab 4 sama seperti tadi di halaman 81, kamu tidak konsisten mau pakai X atau mau pakai singkatan variabel. Ya.
Kenapa? Signifikan tidak signifikannya ada 5. Karena adanya tadi kebijakan dividen ke nilai perusahaan pada penelitian kakak saya. Atau Kan tidak ada hipotesis ya. Iya. Apa yang kamu buat? Memang di PLS harus terhubung. Iya. Kalau di PLS harus terhubung, baru bisa uji moderasi. Tapi kan tidak hipotesis kamu. Oke Pak. Iya. Tapi berbeda dong. Maksud masalah kamu ada 4. Iya. Hipotesis ada 5. Kesimpulan itu berapa? Kesimpulan ya Pak? Kan nggak konsisten lagi. Ya, berarti yang dari ZT itu hapus aja dong. Iya. Ya. Ngapain? Oke. Sekarang saya akan kasih ukuran perusahaan ke nilai perusahaan signifikan. Sini. Oke. Hipotesis diterima atau tolak? Diterima. Diterima. Arah pengaruhnya Positif. ukuran perusahaan ke nilai perusahaan. Oh, negatif Pak. Negatif. Iya. Oke. Maksud negatif apa? Karena di Maksud negatif bukan karena. Maksud negatif apa? berarti Jika lingkar perusahaan semakin besar, maka ukuran perusahaan juga semakin besar. Kalau misalnya itu positif Pak, kalau misalnya negatif itu ukuran perusahaan semakin kecil, maka nilai perusahaan juga semakin kecil. kan aneh. Sesuai teori, harusnya kan semakin besar ukuran perusahaan, ya kan? Kan investor kan yakin nih, perusahaan gede nih, ya kan yakin nih, bahkan dia membeli sahamnya, bahkan nilai perusahaan akan naik. Kan gitu logikanya. Itu kan di sini kamu dapat negatif. Kenapa kira-kira alasannya? Alasannya di sini. Seperti misalnya BCA, kan besar tuh. Iya Pak. Ya kan BCA kan selalu naik. Iya. Kan sampai rekor tertinggi kemarin mereka perayaan. Benar Pak. Ya kan teori kan gitu teori ya. Semakin besar perbankan, kan investor semakin yakin ya. BCA nih kita gila kalau ya kan. Makanya nilai perusahaannya sahamnya semakin naik. Tapi penelitian kamu bilang semakin besar nilai perusahaan, Semakin besar. itu bisa potensi nilai perusahaannya semakin turun. Wah, kenapa? Alasan dan pembahasannya. Kalau misalnya pengaruh bank lain Pak, karena ada bank yang tidak membatalkan dividen. Bentar ya, Kak Sari, Desi di 302. Oke, ini terakhir. Kenapa? Apakah pengaruh dengan bank lain? Maksudnya kayak kan bank lainnya itu ada yang tidak membagikan dividen Pak. Bank lain? Ada yang tidak membagikan dividen. Enggak dong, kita kan masih bicara perusahaan. Kita belum bicara yang dimoderasi oleh kebijakan dividen. Kecuali kalau dimoderasi dengan dividen, bisa kamu kaitkan dengan dividen. Kenapa? Ayo, kenapa? Nilai perusahaan kamu apa? Itu usaha? Iya. Betul. Berarti kan selisih harga. Ya. Ya kan? Ya. Kenapa? Bisa nggak kalau saya kasih sendiri? Karena semakin besar perbankan itu, ya, itu kan harganya sudah terlalu tinggi. Iya. Harganya sudah terlalu tinggi. Mungkin investor yang kelas menengah ke bawah ini kan itu agak susah untuk membeli sahamnya. Makanya perbankan kecil itu kan lebih cepat jual belinya, lebih aktif dia melakukan jual beli. Ya. Makanya selisih antara price sahamnya sebelum dan sesudah itu kan lebih tinggi karena pergerakannya lebih aktif. Kalau BCA kan dia kan stagnan naik terus ya, Iya Pak. ya kan? Maka selisih harga sahamnya kan tidak terlalu besar. Ya, dalam hitungan 1 tahun ya, kalau hitungan 10 tahun 30 besar BCA. Iya Pak. Jadi kan ini harga tahun ini sama tahun lalu kan, Iya. pas-pasnya kan. Benar. Bisa jadi itu alasannya. Kenapa sama kecil kan? Mereka kan ini kalau bank kecil mungkin itu salah satu alasannya. Dan itu kalau sudah dibahas di pembahasan. Iya, kenapa dia negatif bukan perusahaan?
Baik, terima kasih Bu Evelyn atas waktu dan kesempatannya. Saudari Cynthia Kristianti ya. Apa dalam keadaan sehat hari ini? Sebelum kita tanya jawab, saya mau kasih beberapa catatan revisi terlebih dahulu. Silakan buka halaman 12 Romawi. 12 Romawi. XII. Daftar gambar. Gambar 1.1. Jadi istilahnya ubah semua. Ini daftar gambar bukan daftar grafik. Kemudian istilah ini jangan pakai grafik tapi gambar semuanya. Halaman 1. Itu kamu baru paragraf pertama langsung masuk ke PDB kan? Iya. Jangan langsung masuk ke situ, kasih dulu pengantarnya di atas. Bahas dulu tentang hal-hal yang umum, misalnya ekonomi atau apa gitu ya. Pokoknya jangan langsung ke grafik PDB. Ini terlalu cepat masuknya. Halaman 4 sudah dikomentari tadi ya, masalah tabel. Berarti semua tabel perbaiki. Jangan sampai lewat margin. Halaman 12. Di situ kamu ada memberikan statement berdasarkan uraian sebelumnya, maka dibuat penelitian. Dibuat penelitian dengan judul pengaruh ini semua ya. Sebelum masuk ke sana, tulis dulu apa yang menjadi perbedaan penelitian kamu. Perbedaan tuh boleh dari objek, boleh dari variabel. Nah ini kebetulan pembedanya cukup menarik ini. Perbankan peserta PIFAS. Itu boleh jadi perbedaan. Nanti kamu masukin sebelum yang kamu tebalin ini tulisannya ya. Halaman 14. Ini kan ada manfaat penelitian ya. Tambahin satu kontribusi kebijakan. Ini berarti boleh ke OJK ya. Kebijakan OJK. Ya, karena ini bank semuanya. Atau ada lembaga khusus perbankan gitu yang bisa coba dicari lalu masukin ya. Satu aja nggak apa-apa. Halaman 34. Kriteria sampel. Jadi itu ada 3. Tambahin satu lagi. Itu paling atas posisinya. Total bank di Bursa Efek dulu. Total bank di Bursa Efek. Ya, baru yang nomor 2 bank peserta PIFAS. Nomor 3-nya lanjut, nomor 4 lanjut. Halaman 39. 39. Kenapa itu disebut analisis jalur? Analisis jalur itu biasanya yang ada Y1, Y2. Ini kan tidak ada Y1, Y2. Ini kan moderasi. Jadi bukan jalur sebutnya. Sebutnya ini analisis regresi dengan moderasi. MRA, Moderated Regression Analysis. Itu sebutannya, bukan analisis jalur. Untuk datanya juga diubah ya kayak tadi. Data apanya? Untuk ya kayak sejarah umum analisis ini. Gak usah. Cuma judulnya aja ya. Judul sama istilah jalur. Oke. Ganti menjadi MRA. Halaman 39. Udah ya, 81. Itu kaitannya dengan halaman 39 tadi. Iya. Ada 2 persamaan kan? Iya. Kalau kamu pakai tabel 4.38, itu hanya persamaan kedua yang boleh muncul. Iya. Persamaan pertama tidak boleh muncul. Tadi ada disinggung Pak Sarli nggak? Tidak. Oke. Jadi persamaan pertama itu nggak ada. Kalau mau persamaan pertama muncul, kamu harus ada uji sekali lagi, khusus X1 dan X2 terhadap Y.
Cuman ini kan sudah bab 4. Saya rasa caranya gini. Persamaan yang NP sama dengan UP tambah CR itu nggak usah dipakai. Dihapus. Jadi kamu yang 2 persamaan cukup pakai 1 yang langsung ada moderasinya aja. Oke, sip. Itu kan tidak mengubah hasil kan? Iya. Hanya menghapus. Jadi tidak banyak kerja. Halaman Ini satu persamaan ya, Pak ya? iya. Halaman 85 Oke. sampai 88 itu kan pembahasan. Ya. Pembahasannya minim. Jadi diperdalam lagi ya. Kaitkan dengan teori kalau ada. Ada teori sinyal, ada teori agensi. Kalau yang moderasi oke, nggak apa-apa. Cuman yang tanpa moderasi harus lebih dalam. Halaman 90. Kontribusi nambah 1 ya. Sesuai di bab 1 tadi. Oke. Dari catatan revisi saya ada yang mau ditanyakan? Sementara tidak ada, Pak. Oke, kita masuk tanya jawab ya. Oke. Kenapa kebijakan dividen tidak bisa memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan? Karena pada pada hipotesis, Pak, itu kan kalau misalnya di value-nya dia itu di atas 0,05 jadi tidak signifikan. Oke, Dapat 0,524. itu kan secara statistik. Iya. Secara ilmu manajemen keuangannya kenapa? Karena kalau kebijakan dividen itu ini, Pak, tentang membagikan dividen, dan untuk likuiditas itu tentang utang, Pak. Jadi kalau misalnya meneliti tentang utang dan dia juga kalau misalnya dia ada utang, jadi kan nggak bisa juga membagikan dividennya. Utang, ini kan likuiditas. Ya, utang. Kemampuan membayar utang jangka pendek Hmm, menggunakan aset lancar kita. yes. Terus tadi coba ulangi, kalau dia nggak punya utang, Kalau misalnya dia ada utang, Oke. kan kebijakan dia nggak bisa membagikan return saham. oke. Terus nilai perusahaannya gimana? Turun dong. Iya. Makanya arahnya negatif. Dan tidak signifikan pada Kamu paham nggak kalau moderasi itu sih, kalau dia negatif artinya apa? Memperlemah pengaruh apa? pengaruh antara X dan Y. Dalam kasus ini kan likuiditas ke nilai perusahaan pengaruhnya negatif. Oke. Berarti dia sifatnya memperlemah pengaruh negatif likuiditas terhadap nilai perusahaan. Itu cara bacanya. Oke, pertanyaan kedua. Mana variabel yang paling tidak berpengaruh ke nilai perusahaan? Ya, itu likuiditas. Bisa tahunya dari mana? Kalau dari pengujian saya, Pak, itu tidak signifikan dia, Pak. Likuiditas itu X2 ya? Iya. Oke. Karena dari hasil pengujian memang betul. Tapi alasannya kenapa? Kalau tadi kan karena ada kebijakan dividen jadi moderasi. Iya. Kalau sekarang kan tanpa kebijakan dividen, bagaimana sih likuiditas itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan? Nah, kalau misalnya yang likuiditas ada nilai perusahaan, kalau misalnya kan likuiditas itu hutang, Pak. Kalau misalnya dia punya hutang, maka nilai perusahaan itu makin turun. Maksudnya di mata masyarakat juga begitu. Kurang tepat. Likuiditas kan bukan masalah hutang, tapi masalah Aset. kemampuan untuk membayarnya. Kalau misalnya dia maksudnya Semakin mampu untuk bayar, maka nilai perusahaannya makin naik. Kalau dia tidak mampu, maka nilai perusahaannya juga turun. tapi ini kan hasilnya negatif dan tidak signifikan. Seolah-olah kalimat yang barusan kamu ucap nggak sejalan dengan hasil ujinya. Coba lihat dulu, dia kan negatif. Berarti semakin dia liquid, semakin nggak bagus nilai perusahaannya kan? Sementara yang kamu sebutkan tadi, ketika dia semakin liquid, semakin bagus. Perhatikan baik-baik tandanya, dia negatif loh. Yang kamu katakan itu tidak salah, karena memang teorinya begitu. Tapi kan hasilnya beda sekarang. Coba jelaskan berdasarkan hasil.
kalau nilai besar saya menggunakan return saham. Nah, return saham itu return saham itu return saham itu kan kalau bisa di perusahaan bank, Pak. Kalau misalnya dia punya saham yang lebih tinggi, maka kalau untuk likuiditas juga susah. Kok gak nyambung ya? Sorry, Pak. Coba ya, pelan-pelan ya. Pengaruh negatif berarti ketika banknya semakin liquid, nilai perusahaannya turun. Sebaliknya ketika perusahaan banknya tidak liquid, nilai perusahaannya naik. Iya. Sekarang penyebabnya kenapa? Itu ada banyak ya. Coba salah satunya kita telusuri ya. Misal, suatu aset itu dikatakan produktif kalau asetnya itu yang seperti apa? Lebih banyak aset tetap atau lebih banyak aset lancar? Aset lancar. Yakin? Sesuatu dikatakan produktif berarti kamu lebih pilih punya uang 1 miliar daripada punya tanah atau bangunan untuk disewakan. Lebih produktif yang mana? Uang 1 miliar nganggur, kamu nggak apa-apain, cuman letak aja gitu. Dibandingkan dengan ruko yang seharga 1 miliar bisa kamu sewakan tiap bulan, jadikan kos-kosan misalnya. Lebih produktif yang mana? Tetap. Aset tetap kan? Iya. Jadi persepsi dari investor tidak suka perusahaan itu terlalu liquid. Artinya kalau terlalu liquid banyak uang menganggur. Itu salah satunya. Mungkin itu bisa kamu tambahkan ke pembahasan. Saran untuk variabel yang tidak signifikan. Kira-kira apa? Saran untuk variabel yang tidak signifikan. Kan X2 nggak signifikan. Iya. Apa saran yang bisa kamu berikan kepada perusahaan? Menambah variabel. Bukan. Kan sekarang berarti likuiditasnya bermasalah nih. Iya. Likuiditas tinggi bermasalah, likuiditas rendah juga bermasalah. Jadi apa saran yang bisa kamu berikan ke bank dari hasil penelitian ini? Untuk bisa stabilkan likuiditasnya. Melalui apa menstabilkannya? Dengan manajemen. Sebenarnya ada caranya sih. Kamu lihat deskriptif khusus untuk likuiditas. Halaman berapa tuh? Halaman 74 ya. Benar. Itu kan ada rata-rata untuk semuanya kan? Iya. Nah, jadi kebetulan ini semuanya memang bank. Iya. Kita bisa lihat rata-rata industri untuk likuiditasnya berapa. Di 0, sekian berapa likuiditas yang baik. Di 0. Jadi 0,4 rata-rata. 0,4 ya sekitar 0,4 mendekati 0,5 ya. Iya. Berarti bisa disarankan untuk menjaga likuiditasnya itu yang seperti apa? Di angka yang rata-rata itu Pak. Iya, sesuai rata-rata industri. Window dah. Itu berarti sarannya ya. Berikutnya, hasil penelitiannya sejalan tidak dengan teori agensi. Pak Ari jualan. Teori agensi itu apa bunyinya? Operasional perusahaan yang dijalankan oleh pihak manajemen Pak. Di mana dengan adanya kontrak. ya kontrak dengan prinsipal kan? Iya.
Terus hasilnya sejalan nggak dengan teori agensi itu? Iya Pak. Berikan alasan kenapa kamu jawab ya. Iya, kalau misalnya ukuran perusahaan kan pasti kita ada punya kontrak dengan kontrak dengan manajemennya juga. Bagaimana untuk ukuran perusahaan itu tetap untuk berada di atas. Terus kaitannya ini dengan prinsipal gimana? Teori agensi ini kan membahas satu prinsipal atau pemilik dengan pengelola atau manajer kan? Iya. Hubungannya apa? Itu Kalau misalnya prinsipal kan pemilik. Nah, kalau misalnya ukuran perusahaan itu bagus, pemiliknya juga dapat untung gitu Pak. Masa sih gitu? Coba kita baca ya. Semakin besar ukuran perusahaan kan dapat juga semakin tinggi. Wajahnya Jakarta. Oke, yang kamu jelaskan barusan sejalan dengan yang di sini ya di bab 2. Kemudian kalau kita lihat dari hasil, ukuran perusahaan itu yang mana? X1 kan? Iya Pak. Dia pengaruh negatif dan signifikan dong. Iya. Berarti nggak sejalan dong. Coba logikakan baik-baik. Dikatakan sejalan atau tidak sejalan dengan teori agensi. Kalau kamu bilangnya tadi ukuran perusahaan, dia pengaruhnya negatif dan signifikan. Sejalan Pak. Tak sejalan sih Pak. Oke, kembali ke definisi yang di bab 2 ini. Manajer melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang dibuat dengan prinsipal. Ya. Berarti kepentingan manajemen sama dong dengan kepentingan prinsipal. Ya. Selesai, habis nih. Friendly. Oke, habis ini langsung Bu. Oke, berarti berdasarkan teori sejalan ya kepentingan mereka, berarti positif kan pengaruhnya. Korelasinya positif kan? Prinsipal mau yang baik, mau untung, manajer juga mau untung. Ya. Sepakat kita situ positif ya. Sekarang ukuran perusahaan. Investor pasti mau ukuran perusahaannya makin besar ya. Manajer juga mau kan logikanya. Tapi kan sini hasilnya negatif. Berarti yang bisa mengelola ukuran perusahaan kan si manajer. Dan dampaknya pada ini return ya. Return berarti ke investor dampaknya kan? Negatif. Hasil negatif. Teori agensi mengatakan mereka sejalan. Berarti hasil penelitian ini sejalan atau tidak sejalan dengan teori? Tidak sejalan. Paham logikanya? Tidak selamanya harus sejalan ya. Oke, trik yang terakhir. Hasil penelitian sejalan atau tidak dengan fenomena? Hasil penelitian sejalan nggak? Ada yang sejalan, ada yang nggak Pak? Yang sejalan yang mana? Yang ukuran perusahaan Pak. Karena berpengaruh. Negatif. Berpengaruh signifikan. Ya, signifikannya kan negatif atau positif? Negatif. Fenomenanya apa? Terus kita kaitkan dengan fenomena. Ada enggak indeks khusus perbankan di sini? Ada, halaman 10. Indeks harga saham sektor perbankan. Nah, kamu bilang tadi sejalan ya? Kalau lihat dari grafiknya cenderung naik kan? Saya cenderung naik. Sementara X1-nya yang kamu bilang tadi ukuran perusahaan dia negatif. Berarti ketika makin besar ukuran perusahaan, returnnya semakin turun. Atau sebaliknya ya.
Semakin kecil ukuran perusahaan, returnnya semakin naik. Kita lihat ini naik. Ya. Udah sama-sama naik nih. Berarti kita harus cari ukuran perusahaan dia naik atau turun. Kita ceknya di deskriptif kan. Ya. Buka deskriptif yang khusus untuk ukuran perusahaan. Halaman 73. Lihat rata-ratanya. 31,4 di 2017. Iya. Di 2021 31,9. Berarti naik. Iya. Ukuran perusahaan naik, return saham indeksnya sahamnya juga naik, berarti sejalan atau tidak sejalan? Ukuran perusahaan naik, Ini. Kita ulangi ya. Yang di sini kan cenderung naik. Ya. Yang di sini kan juga cenderung naik. Iya. Berarti ukuran perusahaan dengan indeks saham sektor perbankan sama-sama naik. Iya. Berarti positif kan? Positif benar. Hasil yang di sini Negatif. negatif. Berarti sejalan atau tidak sejalan? Tidak. Tidak sejalan. Oh, jawabannya ini. Jawaban itu pelan-pelan mikirnya, jangan terburu-buru. Semua sudah ada jawabannya, hanya kita menganalisanya itu bagaimana. Kesimpulannya berarti tidak sejalan. Kalau ukuran perusahaan ya. Kalau likuiditas atau kebijakan dividen, pendapat kamu bagaimana? Gunakan analogi yang sama dengan yang barusan saya jelaskan. Coba saya kasih kamu waktu 1 menit berpikir. Kalau likuiditas saat ini perusahaan tidak sejalan, Pak. Karena Coba. kalau misalnya dia di rata-ratanya itu dia mengalami kenaikan, tapi di pengujiannya itu dia minus. Likuiditas mengalami kenaikan. Halaman berapa? Di rata-rata 75. Halaman 75. Yuk kita lihat ya. Oke, likuiditas cenderung naik. Harga saham, indeks sahamnya juga cenderung naik. Berarti sama-sama positif. Ya. Sementara hasil pengujian kamu negatif, tapi dia tidak signifikan. Ya. Berarti tetap tidak sejalan. Jawaban kamu tadi kan tidak sejalan kan? Ya. Berarti jawabannya benar. Kalau untuk kebijakan dividen gimana? Kalau aku bikin tidak sejalan, sejalan Pak. Sejalan. Coba jelaskan. Rata kebijakan dividen itu dari 0,1805 menurun menjadi 0,1357 dan untuk di penelitian itu dia negatif. Oke, berarti udah paham logika berpikirnya ya. Berarti bolehlah lanjut S2 Cynthia. Gimana? Lanjutlah S2, ada diskon loh. Nanti baru ini. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Baik, Pak. Terima kasih atas pemasukannya. Nanti akan saya revisi dan sekian dari presentasi saya Pak dan penelitian saya. Oke. Terima kasih Pak. Oke Pak. Oke, sudah selesai. Dimakan atau enggak? Matikan aja. Silakan ditandatangani ini. Ini bawa aja. Oke.
Kalau udah email, WA saya. Udah. Di sini. Iya. Oke. Pak Pangu dimasuk ya, kalau ini. Semangat baik. Dulu kan aku. Wah, udah kali. Ada what? Evelyn? Oh, ini. Oh, penguji itu saya ada. Dua. Ini dua. Bisa. Pemilih satu, tiga satu. Aku pemilih mana? Ya udah, berarti dua. Aku nih dua sih, bisa berarti dua. Bisa berarti dua. Oke. Siapa namanya? Yang pemilih Pak Hari. Lupa. Ini Pak Ari. Iya. Mungkin betul ya. Iya, oke Pak. Bukan saya yang uji. Mungkin nanti sudah ganti. Kalau uji ada, tapi saya yang uji. Jadi katanya Pak Mudi sini, misalnya masih uji yang sebelum aku, baru mulai soalnya. Berarti bukan saya yang uji kan? Iya.